nama saya Darli Stefania Krisli. Saya ingin menjelaskan tentang teori psychodynamic approach di dalam kepemimpinan. Selain yang kita tahu ada style and trait approach, ada juga disebut dengan psychodynamic approach, di mana pendekatan ini menunjukkan korelasi antara latar belakang psikologi seseorang dengan kepemimpinan seseorang. Menurut Paulus pada tahun 2017, psychodynamic approach ini terhadap kepemimpinan adalah sebuah fokus terhadap kedinamikan perilaku manusia, di mana bisa dilihat dari bagaimana seseorang memahami fungsinya sebagai pemimpin, dan dapat dilihat juga dari cara bereaksinya dengan berbagai cara sehingga menjadi pemimpin yang baik. Jadi pada intinya, psychodynamic adalah sebuah gaya atau tipe kepemimpinan yang dipengaruhi oleh latar belakang psikologi seseorang, dapat dilihat dari keluarga, lingkungan, maupun pendidikannya. Kemudian dari keluarga ada reaksi yang dapat dilihat dari psychodynamic approach ini. Ada dependent, authoritarian parents, dan counter-dependent. Kemudian ada independence dari moderate parents. Kemudian saya ingin menjelaskan kegunaan psychodynamic approach dalam kepemimpinan. Pertama-tama ada dua teori yang menyebutkan alasan mengapa psychodynamic ini digunakan dalam kepemimpinan menurut Paulus pada tahun 2017. Jika pemimpin berhasil mengintrospeksi diri dan mengetahui karakteristik serta pendorong batin mereka, maka mereka ini akan paham juga dengan respon emosional mereka, sehingga mampu mengambil tindakan yang tepat untuk pengikutnya. Kemudian jika pemimpin sadar akan reaksi emosional mereka dan pola respon pengikut, maka pemimpin juga dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk memimpin para pengikutnya. Jadi kegunaan psychodynamic approach ini dalam kepemimpinan adalah 3. Menurut Katz et de Vries and Chick pada tahun 2014, psikodinamik digunakan untuk menekankan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, serta berfokus pada pendorong yang mendasari masing-masing dan apa yang menjelaskan jenis hubungan di antara mereka. Pemimpin juga bisa menginternalisasi kemampuan untuk belajar, bekerja, berefleksi dengan ranah psikologis. Kemudian menurut Katz, de Vries and Chick tahun 2014 juga, psikodinamik dapat mengetahui dan memahami kompleksitas pemimpin dalam bertindak untuk mengelola organisasi. Kemudian yang ketiga, menurut Cox pada tahun 2010, teori ini digunakan untuk menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Bisa juga menggunakan coaching, karena dalam gaya coaching ini, pemimpin lebih membawa perasaan dalam memimpin dan pastinya berhubungan ke ranah psikologi. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya seperti apa? Nah, teori psikodinamik ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bekerja dan merespon sesuai dengan kebiasaan ataupun kepribadian si pemimpin. Nah, sehingga menimbulkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi, misalnya di pengalaman terdahulu atau di masa lalunya itu dia mengalami seperti apa, itu bisa menjadi alasan untuk dia dalam memimpin. Nah, cara memimpinnya itu biasanya membawa perasaan, motivasi, dan dorongan. Kemudian contohnya adalah di sebuah perusahaan bernama sebut saja PT Makmur. Ada seorang pemimpin yang suka marah meskipun dia di dalam hal sekecil pun dia selalu marah. Nah, pemimpin ini kita sebut saja bernama Pak Sentosa. Nah, Pak Sentosa ini setelah marah-marah terus, akhirnya si pengikutnya ini cari tahu, kenapa sih Pak Sentosa tuh selalu marah, padahal kita salah sedikit aja harusnya diintrospeksi atau ditegur, kenapa dia selalu marah. Nah, kita cari tahu, pengikutnya ini mencari tahu sehingga dapat ditemukan sebuah fakta bahwa Pak Sentosa ini dulunya adalah seorang anak broken home, dan juga dia sering melihat atau menyaksikan secara langsung perdebatan atau perkelahian orang tuanya, sehingga mungkin mentalnya agak trauma dalam hal seperti itu. Sehingga saat menjadi pemimpin, terbawalah pengalaman masa lalunya itu ke dalam gaya pemimpinnya dia, yaitu authority. Misalnya dia suka marah dalam hal sekecil pun, selalu mementingkan tugasnya, jadi tidak memperhatikan followersnya atau pengikutnya, seperti itu. Kemudian di balik sifat marahnya, dia juga terkadang menyendiri atau sangat butuh bantuan asistennya. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri ataupun selalu butuh teman atau orang untuk berbicara dan berdiskusi. Atau mungkin dia juga suka menyendiri di ruangannya. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Pak Sentosa ini merupakan seorang yang counter-dependent, di mana dia sebenarnya bisa hidup sendiri, tetapi dia juga di satu sisi dia membutuhkan orang lain. Nah, dia itu berasal semua dari keluarga yang otoritarian serta kurang baik pengalaman masa lalunya. Jadi, membuat psikologisnya tercermin orang yang suka marah dan kesendirian. Jadi, kesimpulannya adalah setiap orang itu memiliki psikologis dan latar belakang yang beraneka ragam dan tentunya berbeda-beda. Nah, itu juga menjadi penyebab gaya kepemimpinan seseorang yang beraneka ragam. Kita tidak bisa menentukan gaya kepemimpinan mana yang benar dan mana yang salah, karena semua itu menjadi akibat dari latar belakang atau psikologi seseorang. Sekian penjelasan saya tentang psychodynamic approach. Semoga kalian paham. Sampai jumpa.